Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu rabbuna ala nuril mubin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, seluruh umat, terkhususnya umat Islam, berlomba-lomba mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Namun, di antara umat tersebut, ada beberapa orang yang malah merugi di bulan suci Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadanu, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabul nar, wa sufidatis syayatin." Yang artinya, apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita bisa menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dalam kultum kali ini akan membahas orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi di bulan Ramadan ini. Ada sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun selain rasa lapar, dan berapa banyak orang yang melakukan sholat di tengah malam namun tidak mendapatkan apapun selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Hal ini menandakan bahwa tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting untuk kita semua. Jangan sampai kita telah berpuasa dari pagi sampai sore, menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan sedikit pahala apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Siapakah mereka? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang, dikarenakan mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, melihat aurat lawan jenisnya dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah contoh perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, agar kita bisa meningkatkan rasa iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat banyak orang yang tidak menyelesaikan sholat tarawihnya. Contohnya, sebelum sholat witir, mereka sudah pada keluar dari masjid atau musola. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala semalam suntuk. Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW, tentunya sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Kemudian, golongan yang ketiga adalah orang yang jarang sekali membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala. Apabila dan apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya diberi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa ini, membaca Al-Quran sudah menjadi keharusan
salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran serutin mungkin dan sesering mungkin. Kemudian, golongan yang terakhir adalah orang yang tidak melakukan sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seluruh umat Islam di dunia. Tentunya tidak hanya di bulan suci Ramadan saja kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Setiap hari pun dengan tanpa terkecuali kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sesungguhnya pertama yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholat. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila sholatnya buruk, sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Apabila kita meninggalkan sholat wajib, sama saja dengan puasa atau menahan lapar dari pagi sampai sore ini, kita mengerjakannya dengan tidak mendapatkan apapun alias sia-sia saja. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Itulah tuntun puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi tersebut, dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.